Assalamualaikum semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang diagram blok dari PBL saya, yaitu PBL Industri VMES dengan project PC Based Oscilloscope. Lanjut. Di sini ada diagram blok. Yang pertama kita dari BNC connector menuju akuisisi signal, baru ADC atau analog to digital, lanjut ke digital processing dan PC GUI software. Lanjut ke sisi penjelasannya. Pertama ada BNC atau konektor. BNC sendiri adalah kepanjangan dari Bayonet Nail Concealment, atau konektor ini adalah konektor yang standar dipakai di instrumen elektronik seperti oscilloscope atau apapun lainnya. Jadi di sini kami menggunakan ini dengan tujuan agar menjaga integritas sinyal, interface-nya yang standar, konektornya juga standar. Jadi ini bisa dibilang lebih ke kemudahan mekanis, dan juga ini dia konektornya dengan pemutar ya. Jadi dia aman, tidak mudah lepas. Lanjut, lanjut kita akan ke akuisisi signal. Akuisisi signal ini sendiri adalah saat signalnya atau voltage-nya masuk, itu akan disesuaikan agar aman untuk ke step berikutnya, yaitu analog to digital. Di sini, di step ini, kita memiliki beberapa komponen. Yang pertama, ohm amplifier atau penguat buffer sinyalnya. Yang kedua ada voltage divider. Yang ketiga ada proteksi agar tidak over voltage. Yang keempat ada anti-aliasing filter, atau ini agar noise-nya tidak terlalu tinggi. Jadi sinyalnya stabil. Itu saja. Kita lanjut. Selanjutnya ada ADC, analog to digital. ADC atau analog to digital sendiri adalah proses mengubah sinyal analog menjadi data digital. Contohnya yang ada kita akan pakai yaitu AD9280. Jadi contohnya agar supaya datanya dapat dibaca oleh komputer. Jadi tidak bisa langsung analog dibaca langsung, agak sulit atau bahkan tidak mungkin. Jadi kita perlu mengubahnya menjadi data digital dulu. Lanjut, lanjut ke tahap keempat, yaitu digital processing. Digital processing ini sendiri adalah proses dari yang tadi menerima data digitalnya itu diproses dari melalui codingannya, lalu dia ditransfer ke USB. USB ke PC-nya ya, ke yang instrumen kita pakai. Nah, di sini ada beberapa microcontroller yang cocok. Nah, satu ada STM32 7, yang kedua ada ESP32S3, yang ketiga yang high end ini FP3 Gate A. Itu adalah untuk bandwidth yang lebih tinggi. Yang terakhir, kita ada PC GUI software. PC GUI software sendiri berfungsi, dan juga ini dipegang oleh saya sebagai PXI-nya. Ini berfungsi untuk menampilkan waveform, atau kita dapat mengatur time based trigger scaling dan data loggingnya untuk seberapa cepat dia refresh datanya. Untuk proyek ini kami menggunakan bahasa Python karena yang pertama
komunitasnya sudah besar, yang kedua library-nya sudah banyak, jadi dapat sangat-sangat mudah. Ya, yang contohnya library yang kita pakai Five Visa, Matplotlib, dan NumPy. Ada banyak yang lainnya, tapi ini yang krusial sih yang saya. Lanjut. Ini untuk sekarang tampilan gue-nya seperti ini. Ini dapat dilihat kita untuk sekarang ini menggunakan testing ya. Jadi fake signal. Jadi di sini ada banyak settingannya. Untuk sekarang channelnya bisa dua, tapi kami belum coba ke hardware-nya langsung karena hardware sendiri belum ada. Jadi untuk sekarang kita hanya dapat menggunakan fake signal ini untuk ya mencoba fitur. Lanjut. Di sini ada justifikasi desain. Kenapa kami menggunakan USB HS? Agar datanya cukup untuk real time display. Jadi hmm, tidak terhambat gitu datanya ya. Kenapa pakai ohm amplifier TL048 atau LM358? Karena itu murah, mudah dapat, dan juga cocok untuk frekuensi yang kami butuhkan. Dan juga ada kami pikirkan untuk menggunakan FPGA. Ini bagus, cuman ini bisa terlalu bagus, jadi tidak bagus. Ya, jadi ini masih kami pikirkan, belum ada kesepakatan. Dan di sini ada alternatif atau trade-off-nya. Ada yang pertama, pilihan pertama murah sederhana, menggunakan ESP32, ada ESC-nya, ada ESP tersebut. Ya, ini bagus untuk awal-awal, tapi sampling rate-nya rendah alias terbatas. Untuk yang profesional menggunakan FPGA dan dengan high speed ADC. Mahal, lebih kompleks, tapi bagus. Cuman untuk sekarang kami belum dapat memastikan mau menggunakan yang mana. Berikut ini ada risiko dan cara mencegahnya, mitigasinya. Ada tadi noise atau aliasing, ini kami gunakan dengan mitigasi dengan filter low pass yang tadi saya bilang itu. Ada juga over voltage dengan dioda. Kami menggunakan dioda sebagai proteksinya. Dioda. Atau ada data bottleneck. Ini yang tadi hambatan itu, makanya kami menggunakan USB HS atau FPGA. Tapi ini belum pasti. Jadi ini masih kami pikirkan. Lanjut. Dan itulah tadi eh, garis besar dari project yang kami kerjakan sekarang. Jadi dapat dilihat ini awalnya konektor tadi yang sinyalnya datang. Baru dari sinyalnya itu kita adjust, kita persiapkan sinyalnya itu agar bisa masuk ke tahap analog to digital. Ketika sudah di analog to digital, maka sinyalnya diubah ke yang awalnya analog menjadi data digital. Dari data digital, kita lanjut ke digital processing dengan yang microcontroller tadi. Nah, dari microcontroller tadi disambungkan lewat USB ke PC, yang dimana GUI-nya akan menampilkan wave-nya dan ya, fungsinya. Lanjut. Dan ini adalah hasil akhir yang kami harapkan dari project ini, yaitu dapat menghasilkan PC-based oscilloscope yang memenuhi tujuan berikut, tujuan besarnya.
Fleksibilitas, artinya dapat digunakan oleh banyak. Ini ya, PC gitu. Biayanya rendah, sudah pasti, dan dapat mempermudah edukasi dan riset. Ya, itu seharusnya sudah pasti. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga jelas yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lengkap. Itu saja dari saya. Terima kasih.